Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas latihan kemarin ya. Jadi ini yang contoh 1 dulu. Misalkan diminta mencari luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva ya, 2y sama dengan 16 dikurang x kuadrat ya. Ini kan berupa parabola yang menghadap ke bawah serta X tambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0, ini berupa garis lurus ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dia akan seperti ini ya. Jadi ini yang persamaan pertama yang berwarna hijau. Kemudian garis yang kedua ini berwarna biru. Nah, dari sini kita cari titik potong antara kedua kurva gitu ya. Nah, tentunya dengan eliminasi ya. Substitusi ya di sini yang digunakan sehingga akan diperoleh titik potong dari kedua kurva tersebut, yaitu dari -3 sampai 4 ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, karena dia diperoleh -3 sampai 4, maka dia cocoknya menggunakan tipe 1. Sehingga kalau tipe 1, integran tersebut, dalam hal ini integralnya adalah 1, diintegralkan terhadap y terlebih dahulu ya, dengan batas ini batas bawahnya y. Nah, ini sebetulnya sama dengan garis yang ini ya, cuma batasnya y ini kita nyatakan sebagai fungsi x ya, sebagai fungsi dari x. Kemudian batas atasnya adalah ini. Nah, ini sama aja dengan ini. Sedangkan batas y-nya tinggal kita lihat saja, batas paling kiri yaitu -3, batas paling kanan yaitu 4. Nah, setelah dapat ini, silakan dilanjutkan teknik integrasinya ya. Nah, kemudian contoh 2. Di sini daerah A yang dibatasi oleh ketiga kurva. Itu yang pertama x sama dengan y pangkat 3. Yang kedua x tambah y sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Nah, kita gambarkan ketiga kurva atau persamaan tersebut. Nah, sehingga berbentuk seperti ini. Nah, di sini x sama dengan y pangkat 3. Kemudian yang ini x tambah y sama dengan 2. Sedangkan satu lagi batas yang bawah y sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kalau berbentuk seperti ini, dia lebih cocoknya menggunakan tipe 2 ya, karena di sini sebagai batas kiri dan ini sebagai batas kanan ya. Tapi boleh juga kalau menggunakan tipe 1 ya. Tapi kalau pakai tipe 1, dia harus dipartisi di sini ya, karena di sini batas bagian atas terdiri dari 2 kurva ya. Jadi yang x-nya 0 sampai 1, batas atasnya kurva yang ini, batas bawahnya y sama dengan 0, sedangkan yang x-nya 1 sampai 2, batas atasnya adalah garis yang biru ini, sedangkan batas bawahnya y sama dengan 0. Sehingga kalau kita nyatakan integral lipatnya adalah seperti ini ya. Batas x-nya ini batas kiri, ini batas kanan, sedangkan y-nya tinggal kita lihat paling bawah itu 0, paling atas 1 ya. Sedangkan kalau pakai tipe 1, maka kita partisi ya, jadi 2 tadi ya. X-nya yang 0 sampai 1, maka batas y-nya itu 0 sampai akar pangkat 3 dari x. Maaf, ini ada akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari x. Ditambah di sini ketika x-nya 1 sampai 2, maka batasan y-nya adalah ini batas bawah, batas atasnya y sama dengan 2 minus x. Nah, kemudian contoh yang ketiga, di sini diminta mencari volume benda padat di oktan pertama yang dibatasi oleh ketiga bidang koordinat serta bidang-bidang z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 serta bidang datar 2x tambah y sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan kelima permukaan tersebut, nah seperti ini ya. Ada 2 lah ya. Jadi
yang batas yang lain. Kalau di oktan 1, nah ini maksudnya bidang X sama dengan 0 itu yaitu bidang yang ini, ya, bidang YZ, ya. Kemudian bidang Y sama dengan 0 itu bidang XZ, ya, bidang yang ini. Sedangkan Z sama dengan 0 adalah bidang datar ini. Dan datar yang membatasi Z positif dan negatif. Kemudian batas bagian atas Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 itu paraboloid yang menghadap ke atas, ya. Digeser satu satuan ke atas, ya, karena di sini ada tambah 1, jadi paraboloidnya seperti ini. Kemudian paraboloid tersebut dipotong oleh bidang datar. Bidang datarnya bernama 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini bidang datar ini boleh kita gambarkan lebih dulu, gitu ya. Jadi ini kan sama saja dengan Y sama dengan minus 2X tambah 2, yaitu garis ini. Nah, kemudian garis ini kita gambarkan di sini, ya. Kemudian kita tarik garis ini di sepanjang sumbu Z, sehingga dia berupa bidang datar seperti ini. Sehingga daerah yang dimaksud adalah daerah yang di bawahnya paraboloid ini, kemudian batas depannya yang bidang ini. Nah, batas bawahnya Z sama dengan 0, ya, serta yang di sana, serta yang di sini, gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan integral lipatnya, nah kita cari yang Z sama dengan apa? Sebagai fungsi X dan atau Y. Nah, sehingga ini yang kita nyatakan sebagai integrannya, ya. Atau kalau kita mau pakai integral lipat 3 juga boleh. Kalau pakai integral lipat 3, maka kalau kita pakai integral lipat 3, maka batas bawahnya Z adalah Z sama dengan 0, sedangkan batas atasnya adalah ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Ya, kemudian kita lanjutkan bisa pakai tipe 1 atau tipe 2. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh yang keempat, diminta mencari volume benda padat, ya, yang dibatasi oleh, ini adalah tabung di sepanjang sumbu Z, sedangkan ini adalah tabung di sepanjang sumbu X. Nah, untuk mencari volumenya, nah, karena dia ini di oktan 1, dia diminta, nggak ada oktan 1-nya, ya, volume benda padat dibatasi oleh tabung ini dan tabung ini saja, maka dia kira-kira berbentuk seperti ini, ya. Kalau dilihat dari atas, itu dia berupa lingkaran seperti ini, ya. Karena di sini nggak ada Z, berarti dia berupa tabung sepanjang sumbu Z. Kemudian kurva berikutnya adalah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9, itu tabung di sepanjang sumbu X. Nah, ya, kita pertemukan sehingga irisan dari kedua benda padat tersebut yang berupa tabung itu kira-kira bentuknya seperti ini. Dilihat dari atas lingkaran, dilihat dari sumbu X positif dia lingkaran, tapi dilihat dari sumbu Y positif dia berupa persegi, gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, karena dia diminta mencari volume dan dia berada di ke-8 oktan, itu semuanya ada, dimana dia simetris, ya. Simetris terhadap ketiga bidang-bidang koordinatnya, sehingga kita bisa ambil yang di oktan 1 saja, yaitu kira-kira yang ini bentuknya, seperti yang ini, ya. Nah, ini yang di oktan 1 itu kemudian kita kalikan 8. Nah, sehingga batasan di oktan 1 itu kita cari batasan dari Z-nya. Nah, kita cari persamaan yang ada Z-nya, yaitu Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kan merupakan batas atas dari
benda padat tersebut. Nah, yaitu bidang yang ini nih. Nah, ini ya, tabung yang ini kan batas atas, gitu kan. Nah, ini sebagai, jadi bisa kita masukkan sebagai integrannya kalau kita pakai integral lipat 2 ya. Nah, integrannya ini kita cari Z sebagai fungsi dari Z sebagai fungsi dari X dan atau Y gitu ya. Nah, sehingga ini kalau Z-nya kita nyatakan sebagai fungsi X dan atau Y, maka Z sama dengan akar dari 9 dikurang Y kuadrat. Nah, sehingga ini kita jadikan integrannya. Nah, karena ini hanya baru di oktan 1 aja, maka kita kalikan 8. Nah, kemudian kita lanjutkan, bisa pakai tipe 1 atau tipe 2. Nah, jadi benda padat ini seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi yang ini apa tadi, untuk melihat R-nya ya, jadi bisa pakai tipe 1 atau tipe 2 karena dia berbentuk seperempat lingkaran ya. Nah, kemudian kita bahas secara ringkas ya latihannya ya. Cuma ini saya tunjukkan apa kira-kira gambarnya seperti apa serta batasan-batasannya ya, sedangkan proses integrasinya nanti kalian lanjutkan sendiri. Nah, nomor 1 ini benda padatnya dibatasi oleh X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Nah, ini berupa tabung di sepanjang sumbu Y ya, karena di sini nggak ada Y. Kemudian batas yang lain adalah bidang datar yang bernama Y sama dengan 2X. Kemudian bidang datar Y sama dengan 0 dan bidang datar Z sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ini yang tabung sepanjang sumbu Y. Kemudian bidang datar Y sama dengan 2X ya, kira-kira kan gambarnya Y sama dengan 2X seperti ini ya. Jadi kalau Y sama dengan 2X ini kita gambarkan dalam bidang ruang ini, maka dia adalah bidang datar ini yang berwarna biru ya. Kemudian batas yang lainnya Y sama dengan Y ya, yang hijau. Sedangkan batas yang lain Z sama dengan 0, ini yang membatasi bagian bawahnya. Nah, sehingga kira-kira bentuk benda padatnya yang ini, yang berwarna merah ini. Nah, kemudian kita nyatakan dalam integral lipatnya. Nah, di sini saya pakai integral lipat 3 ya. Karena dia ada di oktan 1, maka batas bawahnya semuanya 0 ya. Nah, saya pakai integral lipat 3 sehingga saya harus cari batas atas dari Z-nya, yaitu tabung ini ya. Jadi ini kita nyatakan Z sebagai fungsi dari X dan atau Y, sehingga batas atasnya Z ini adalah akar dari 9 min X kuadrat. Nah, ini kalau pakai integral lipat 3. Tapi kalau mau pakai integral lipat 2 juga boleh ya, tapi ini sebagai integrannya ya. Kemudian karena bentuknya seperti ini, kita bisa lanjutkan pakai tipe 1 bisa, tipe 2 bisa. Di sini saya pakai tipe 1 sehingga batas Y-nya, batas bawahnya Y sama dengan 0, sedangkan batas atasnya Y sama dengan 2X. Nah, kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap X, yaitu batas X-nya 0 sampai 3. Nah, kemudian yang nomor 2, dia benda padatnya dibatasi oleh bidang datar 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, ini ya, yang warna pink ini bidang datar, sedangkan batas yang lainnya adalah bidang-bidang koordinat. Di sini bidang X-nya yang berwarna biru ini, X sama dengan 0 ya, kemudian Y sama dengan 0 ya, yang ini hijau ini ya, ada hijau itu, sedangkan yang Z sama dengan 0 yang kuning. Nah, sehingga benda padatnya ini berupa 5 segitiga ya. Nah, di sini saya pakai urutan seperti ini, DZ, DY, DX ya. Jadi
ditentukan batas setnya. Batas bawah setnya 0, batas atas setnya adalah 4 dikurangi 2x dikurangi y, gitu ya. Dari sini ya, z sama dengan fungsi dari x dan atau y. Nah, kemudian kalau benda padat ini kita lihat dari atas ya, seperti ini. Sehingga kita bisa lanjutkan, bisa pakai tipe 1, bisa pakai tipe 2. Kalau tipe 1, nah berarti kita lanjutkan diintegralkan dari b, yaitu ini batas bawahnya y sama dengan 0, dengan batas atasnya adalah ini 4 dikurangi 2x ya. Kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap x, yaitu 0 sampai 2 ya. Batas kirinya paling kiri kan 0, paling kanan 2, seperti ini ya. Nah, karena dia berbentuk limas seperti ini ya, bidang datar semuanya gini ya, dan batas bawahnya ini semuanya adalah bidang-bidang koordinat, x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0, maka kalian sebenarnya bisa juga menggunakan urutan yang lain ya, fleksibel. Jadi ada 5 cara yang lain yang bisa kalian gunakan untuk mencari ini. Oke, kalian boleh mencoba ya, mencari solusi dari mencari volume dari limas ini ya, tetapi dengan 5 cara yang lain ya. Oke, boleh kalian coba ya, nggak usah sampai selesai penghitungannya ya, tapi paling tidak kalian nyatakan batasannya aja ya. Tapi kalau kalian mau lanjutkan sampai hasil perhitungannya ya boleh juga ya. Nah, maka harusnya volume limas ini adalah ya, rumus volume limas itu kan setengah kali luas alas kali tinggi. Jadi setengah kali luas alasnya ini setengah kali 2 kali 4 ya. Jadi luas alasnya ini 4, sedangkan tingginya adalah 4 ya. Jadi sepertiga kali 4 kali 4. Jadi 16/3. Harusnya 16/3 ya. Oke, kalian coba nyatakan integral lipat 3 ini menggunakan 5 cara yang lain. Nah, tentunya dengan cara yang lain, 5 cara yang lain itu nanti kalian akan dapat hasil yang sama, yaitu semuanya 16/3 ya. Oke, silakan dicoba. Nah, latihan berikutnya yang nomor 3 ini benda padat ya. Batas atasnya adalah z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, berarti paraboloid yang ini nih ya. Yang ini paraboloidnya menghadap ke atas. Kemudian batas lain yaitu y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat, yaitu kurva apa ini namanya, kayak kertas melengkung gitu ya di sebelah ini ya. Jadi ini kalau kita gambarkan dalam bidang XY ya, bentuknya seperti ini kan, parabola menghadap ke bawah gitu ya, y sama dengan 4 min x kuadrat ya. Kemudian batas yang lain adalah ketiga bidang koordinat, yaitu x sama dengan 0, y sama dengan 0, serta z sama dengan 0. Nah, sehingga benda padatnya kira-kira seperti ini. Batas atasnya adalah paraboloid yang menghadap ke atas, batas bawahnya bidang z sama dengan 0, batas depan itu kurva ya, atau permukaan y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat, batas belakang bidang datar x sama dengan 0, batas kirinya bidang datar y sama dengan 0. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita nyatakan dalam integral lipat 3, jadi seperti ini ya. Batas z-nya itu 0 sampai x kuadrat tambah y kuadrat, batas y-nya ini y sama dengan 0 sampai 4 min x kuadrat, sedangkan batas x-nya 0 sampai 2 ya.
Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini bentuknya agak susah ya digambar ya, agak susah dilihat ya, tapi kira-kira seperti ini ya. Ini kalau kita gambarkan pakai GeoGebra yang 3D, Z sama dengan X pangkat 3. Nah, jadi adalah permukaan lengkung yang seperti ini ya, yang warna orange ini. Kemudian batas yang lain X sama dengan 4Y kuadrat. Nah, ini yang kurva berwarna biru ya. Jadi permukaan lengkung yang ini. Ya, yang ini berarti ya. Yang hijau ya, kalau kita lihat bidang X-nya ini kurva yang berwarna hijau. Kemudian 16Y sama dengan X kuadrat, itu permukaan yang hijau ini. Kalau kita lihat di bidang XY ini yang kurva merah, sedangkan batas bawahnya adalah Z sama dengan 0. Nah, sehingga bentuk bidang datarnya adalah benda padat yang berada di bawahnya kurva ini, gitu kan? Kemudian kalau kita lihat dari atas itu seperti ini ya, jadi yang ada di sini. Nah, batas bawahnya Z sama dengan 0. Nah, karena bentuknya ini maka dia bisa pakai tipe 1, bisa pakai tipe 2 ya, tapi di sini saya pakai tipe 1. Sehingga kalau kita lanjutkan pakai integral lipat 3-nya, maka batasan Z-nya adalah 0 sampai X pangkat 3. Kemudian batasan Y-nya itu batas bawahnya kan yang ini ya. Jadi ini kan Y sama dengan X kuadrat per 16 sampai Y sama dengan akar dari X per 4 ya. Kemudian batasan X-nya itu 0 sampai 4 ya, kira-kira seperti ini ya, sambil dicek lagi ya. Khawatirnya saya ada yang kurang teliti ya, sambil kalian otak-atik lagi batas-batasannya sebelum melanjutkan ke teknik integrasinya. Oke, baik, selamat belajar ya, semoga lancar dan sehat selalu. Terima kasih.